Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok satu kelas B, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang review jurnal yang berjudul Application of Extrusion Technology in Plant Food Processing by Product and Overview. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas 8 konten besar. Yang pertama ada introduction. Boleh next slide. Di sini saya, Liranjeli Emil, dengan NPM akhir 065 akan membahas tentang introduction. Jadi, pada jurnal yang kami review ini, itu membahas bahwa industri pangan ini masih menghasilkan limbah besar yang berdampak pada lingkungan. Dan limbah nabati seperti pomace, kulit, dan ampas biji masih kaya akan nutrisi yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Lalu, teknologi ekstrusi HTST efektif mengolah limbah menjadi produk pangan bernilai tambah tanpa merusak kandungan gizi yang ada pada limbah. Lalu, produk ekstrusi umumnya itu dominan pati, sehingga memberikan peluang untuk memperkaya nutrisi dengan limbah nabati. Lalu, penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan limbah meningkatkan nilai gizi dan juga kualitas sensorik produk. Nah, fokus kajian dari jurnal yang kami review ini, yang pertama ada prinsip ekstrusi, lalu pengaruh parameter proses, serta dampak terhadap nutrisi, fisiokimia, fungsional, dan juga sensorik. Boleh next slide. Selanjutnya ada brief principle of extrusion technology. Yang pertama, ekstrusi. Ekstrusi itu adalah proses gabungan dari mencampur, mengaduk, memanaskan, menekan, dan membentuk bahan melalui cetakan atau die dengan tekanan tinggi. Lalu, tekanan turun saat keluar dari cetakan, itu air akan berubah menjadi uap dan bahan mengembang atau disebut juga dengan extrudate. Nah, ekstrusi ini adalah proses mengubah sifat bahan. Apa aja sih yang diubah? Itu ada 4. Yang pertama, bahan ini akan mengalami denaturasi protein, lalu mengalami pelarutan serat, lalu ada gelatinisasi pati, dan juga yang terakhir ada ikatan silang biopolimer. Nah, proses ekstrusi ini sendiri itu mengalami kehilangan nutrisi yang paling minimal dibanding proses termal-termal lainnya. Nah, proses ekstrusi ini juga digunakan luas dalam pembuatan sereal, snack, pasta, dan juga daging analog. Nah, untuk jenis ekstruder sendiri itu ada dua. Yang pertama ada SSE dan TSE. Yang membedakan dari keduanya, yang pertama, untuk SSE ini jenis ekstrusi yang murah, simple, dan cocok untuk bahan yang kering dan juga rendah lemak. Namun, yang untuk jenis ekstrusi yang TSE, itu dia keunggulannya lebih fleksibel dan juga bisa untuk bahan basah dan berlemak, tapi lebih mahal dan juga kompleks. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arthur Eskiel dengan NPM TRL 062 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bab ketiga pada jurnal tersebut yaitu mengenai bagaimana sih ekstrusi ini dapat mempengaruhi dari karakteristik nutrisi dari plant food byproducts. Jadi pertama kita dapat mengamati dari segi protein. Nah, karena adanya penggunaan pemanasan dalam proses ekstrusi ini, maka dapat terjadi proses denaturasi protein sehingga dapat mengurangi daya cernanya. Namun di sisi lain, dapat kita lihat juga adanya peningkatan daya cerna karena luas permukaan protein ini akan menjadi lebih besar sehingga aksi enzimatik dan inaktivasi antinutriennya akan meningkat. Nah, maka dari itu untuk mendapat mengetahui apakah terjadinya peningkatan daya cerna ini dapat dilihat juga dari kadar air dari umpannya. Lalu dari segi retensi asam amino, itu ada beberapa asam amino yang paling rentan yaitu ada lisin, sistein, dan arginin. Nah, ketika diperlakukan suhu yang cukup tinggi ini dapat terjadinya reaksi Maillard sehingga dapat mengurangi kandungan asam amino seperti lisin. Nah, retensinya itu dapat meningkat ketika kadar airnya lebih tinggi dan suhunya yang lebih rendah. Dari sifat fungsionalnya sendiri, kelarutan dari protein ini akan berkurang karena ikatan disulfida dan interaksi non-kovalen. Sedangkan kapasitas emulsifikasinya akan meningkat. Yang kedua, kita akan melihat dari segi lipid atau lemak. Ya, dalam proses ekstrusi ini dapat terjadinya proses kehilangan lemak. Kenapa? Karena adanya suhu, kadar air, kecepatan skrup, dan viskositas. Nah, namun kehilangan lemak ini tuh memiliki tren yang sedikit kontradiktif, di mana dia akan meningkat sampai kadar air 30%, tapi ketika kadar airnya lebih dari situ justru mengalami penurunan.
Nah, kehilangan lemak ini juga bisa terjadi ketika terbentuk kompleks dengan antara lemak dengan amilosa. Nah, mekanismenya itu gimana bisa terjadi kehilangan lemak? Itu karena adanya tekanan geser dan panas yang dapat melelehkan lipid sehingga memicu migrasi. Selanjutnya dari segi pati, kita dapat melihat bahwa adanya perubahan struktural. Kenapa? Karena pertama terjadi gelatinisasi, di mana struktur kristalin itu akan rusak dan terjadi pembengkatan pada granula pati akibat adanya panas dan juga kelembapan. Dan juga dapat terjadi deksrinisasi, yaitu hidrolisis atau repolimerisasi pada kadar air rendah dan tekanan yang tinggi. Dari segi daya cernanya sendiri, umumnya dapat meningkat karena terjadinya pemecahan pati melalui proses gelatinisasi. Namun daya cerna itu juga masih dapat berkurang jika jika terbentuk kompleks amilosa dengan lipid atau dengan protein. Selanjutnya dari segi serat, itu kita bisa mengamati dari total serat pangan dan juga serat pangan larut. Dari segi total serat pangan itu hasilnya itu beragam dari berbagai sampel, bisa meningkat dan tahu juga bisa menurun. Sedangkan dari serat pangan larut itu umumnya meningkat karena adanya transglikolisasi dan retrogradasi. Dari sifat fungsional si seratnya ini sendiri, dia memiliki kapasitas menahan air atau WHC yang beragam. Seperti dia itu meningkat pada ampas jeruk, sedangkan menurun pada kulit kacang polong. Mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya dengan Rebecca dengan NPM akhir 063. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai efek dari ekstrusi terhadap kandungan nutrisi dalam produk yang dihasilkan. Yang pertama dari segi vitamin. Efek ekstrusi pada kandungan vitamin dan mineral bervariasi tergantung pada struktur kimianya, di mana vitamin A dan vitamin E yang merupakan vitamin larut lemak lebih rentan terhadap degradasi selama ekstrusi, terutama pada suhu tinggi dan kelembapan yang rendah. Untuk sebagai contohnya, suhu yang lebih tinggi dapat menurunkan kandungan beta-karoten dan vitamin C, serta menyebabkan hilangnya gamma tokoferol pada menirsoba. Sebaliknya, pada vitamin B1 seperti tiamin dan riboflavin dan atau B12 yang lebih stabil pada kelembapan tinggi dan suhu rendah, itu akan lebih tahan pada proses ekstrusinya. Uh, Ekstrusi juga dapat meningkatkan penyerapan mineral seperti kuprum, ferum, dan kalsium dengan cara menonaktifkan faktor antinutrisi meskipun dapat mengurangi ketersediaan hayati pada beberapa mineral karena kandungan asam fitatnya. Efek ini bergantung juga pada bahan baku dan kondisi proses ekstrusinya. Yang kedua, selanjutnya pada kandungan polifenol dan antioksidannya. Di penelitian atau jurnal yang kita baca ini ditunjukkan bahwa suhu tinggi dan kelembapan rendah sering menyebabkan penurunan kandungan total polifenol atau TPC. Seperti yang terlihat pada penurunan antosianin dan flavonoid pada pomes blueberry dan anggur. Namun, ekstrusi juga dapat meningkatkan bentuk asam fenolat bebas seperti asam ferulat. Meskipun nilai atau kandungan TPC-nya menurun, aktivitas antioksidannya dapat meningkat karena pembentukan senyawa bioaktif dan pigmen baru melalui reaksi Maillard. Keseimbangan suhu dan kelembapan sangat penting untuk mempengaruhi hasil reaksi atau proses ekstrusi ini yang berkontribusi pada kapasitas antioksidan yang lebih tinggi meskipun kandungan polifenolnya lebih rendah. Selanjutnya, untuk faktor antinutrisi atau ANF dalam makanan nabati seperti fitat, saponin, oksalat, dan inhibitor tripsin atau protease dapat mengurangi ketersediaan nutrisi dan mempengaruhi pencernaan, di mana proses ekstrusi dengan suhu tinggi, kelembapan yang lebih tinggi, dan kecepatan ulir yang tepat dapat mengurangi kandungan antinutrisi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada suhu tinggi atau 180 derajat Celcius dengan kelembapan 22% merupakan kondisi yang efektif untuk menghilangkan inhibitor tripsin, asam fitat, dan tanin. Sementara pada kelembapan yang lebih tinggi atau 20% pada suhu moderat juga dapat mengurangi faktor antinutrisi ini. Meskipun demikian, pengaruh kecepatan ulir terhadap ANF atau faktor antinutrisi ini masih bervariasi dan faktor seperti suhu, kelembapan, dan tekanan
pada proses ekstrusi perlu dikontrol untuk memaksimalkan penghilangan faktor antinutrisi dalam produk makanan nabati. Mungkin sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada interaksi parameter ekstrusi dan hasil produk sampingan nabati pada proses ekstrusi. Jadi proses ekstrusi ini dipengaruhi oleh parameter seperti kadar air bahan baku, suhu, kecepatan sekrup, tekanan, jenis, dan komposisi limbah nabati yang digunakan. Produk sampingan nabati ketika dimasukkan ke dalam sistem ekstrusi dapat meningkatkan nilai gizi produk akhir, memengaruhi tekstur, rasa, dan karakteristik sensorik lain, mengubah sifat fisiokimia seperti indeks ekspansi, kerapatan muscle, dan kekuatan patah. Hasil akhir itu sangat tergantung pada interaksi kompleks antara parameter eksklusi dan jenis produk sampingan nabati, yaitu suhu tinggi bisa meningkatkan ekspansi tapi menurunkan kandungan senyawa bioaktif. Kadar air tinggi bisa menurunkan kekuatan patah dan ekspansi tapi meningkatkan kerapatan. Kecepatan sekrup tinggi biasanya menghasilkan tekstur lebih renyah tapi bisa menurunkan kandungan senyawa aktif karena degradasi termal. Oke, baik. Izin melanjutkan. Perkenalkan sebelumnya, Ibu, nama saya Fadi Najwa Zahra dengan NPM 066. Di sini saya akan menjelaskan efek ekstrusi untuk efek dari ekstrusi untuk psikokemikal dan fungsi dari plant byproduct foods ini. Yang pertama itu ada pada kerapatan massa dan rasio ekspansi. Rasio ekspansi itu apa sih? Rasio ekspansi adalah perbandingan antara volume produk setelah diekstrusi dengan volume bahan sebelum ekstrusi. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan produk untuk mengembang selama proses ekstrusi. Kemudian ada kerapatan massa. Di sini kerapatan massa merupakan jumlah massa per volume. Dan hal ini menunjukkan kerapatan produk. Rasio ekspansi itu berbanding terbalik dengan kerapatan. Jadi semakin tinggi ekspansi, semakin ringan produknya. Faktor yang mempengaruhi pada elemen berikut yaitu kadar air, suhu, dan kecepatan sekrup. Nah, karena kita membahasnya plant by product foods, di sini kita akan membahas tentang serat kasar, kemudian serat laut, dan pektin. Jadi serat kasar itu cenderung menurunkan ekspansi karena yang pertama itu menghambat gelatinisasi pati, yang kedua menyerap air dan meningkatkan viskositas. Kalau serat larut dan pektin itu membantu ekspansi karena dia membentuk struktur busa dan meningkatkan difusi uap. Yang kedua ada water absorption index dan water solubility index. WAI itu adalah kemampuan bahan menyerap air terkait dengan kapasitas pembekakannya. WSI itu adalah seberapa banyak komponen larut yang dilepas ke air, biasanya dari pati atau gula. Jadi WAI ini dalam ekstrusi itu menyebabkan gelatinisasi pati, membuat produk itu lebih mudah menyerap air. Kemudian suhu dan kelembapan tinggi bisa meningkatkan WAI karena strukturnya lebih terbuka dan mudah menyerap air. WSI itu pada ekstrusi ini bisa merusak struktur pati. Terus komponen larut gula komponen larut seperti gula dan fragmen pati itu keluar sehingga WSI-nya meningkat. Namun kalau terlalu banyak serat itu dapat menurunkan WSI karena mengikat air dan mencegah pelarutan komponen. Boleh di next? Nah, yang ketiga itu ada efek ke tekstur produknya. Tekstur itu mencakup kekerasan, kerenyahan, daya lengket, kekenyalan, dan elastisitas. Tekstur ini dipengaruhi oleh tingkat ekspansi, ukuran sel udara, dan ketebalan dinding sel. Terus suhu dan screw di speed tinggi itu dapat menghasilkan produk yang renyah, ringan, dan mudah digigit. Serat dan protein tinggi itu membuat produk lebih padat dan keras karena menurunkan pembentukan sel udara. Dan ukuran partikel serat yang lebih kecil itu mendukung kerenyahan dan ekspansi. Dan kemudian ada efek dari ekstrusi pada warnanya. Pada warna ini ada beberapa aspek yang kita perhatikan. Yang pertama itu suhu tinggi.
Suhu tinggi dapat mempercepat reaksi Maillard dan karamelisasi sehingga itu akan membuat produknya jadi lebih gelap. Yang kedua, kadar air rendah itu memperkuat reaksi pencoklatan non-enzimatik. Yang ketiga, penambahan limbah nabati berpigmen, misalnya tomat atau wortel, itu dapat mempengaruhi juga kepada warna akhir produk. Bisa di next. Nah, di sini ada dua grafik. Ini masih berhubungan dengan warna. Yang pertama itu ada grafik dari pengaruh kecepatan ulir dan kadar air terhadap struktur mikro. Bisa dilihat di situ itu horizontalnya adalah screw rate-nya, kecepatan ulirnya, dan yang vertikalnya itu kadar airnya. Nah, ini grafiknya itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menunjukkan perubahan mikrostruktur produk akibat variasi screw rate dan moisturize content. Hasil utamanya pada kecepatan ulir tinggi, pada 220 rpm itu struktur lebih terbuka, porinya lebih banyak, dapat dilihat juga pada gambarnya. Terus pada moisture yang rendah 12% itu hasil lebih berongga dan ringan. Pada moisture yang tinggi sekitar 16% itu struktur lebih padat dan halus. Dan kesimpulannya, kombinasi kecepatan tinggi ditambah kadar air rendah itu menghasilkan produk dengan tekstur lebih ekspansif dan ringan. Dan itu cocok untuk snack yang renyah. Kemudian ada grafiknya satu lagi, ini profil pasting dan viskositas pada produk ekstrusi. Tujuannya itu untuk menilai sifat gelatinisasi dan viskoelastisitas produk pati selama pemanasan dan pendinginan. Dan di sini terdapat beberapa parameter penting, itu terdapat pada titik-titik yang bisa dibilang kritis itu atau penting lah istilahnya. Yang pertama itu ada pasting temperature, itu titik awal gelatinisasinya. Yang kedua, peak viscosity, itu daya serap air maksimal oleh pati. Yang ketiga, breakdown, itu ketahanan struktur selama pemanasan. Yang keempat, final viscosity, itu kemampuan membentuk gel saat dingin. Yang terakhir itu ada setback, itu kecenderungan untuk mengalami retrogradasi. Kemudian di sini ada kesimpulannya, itu profil ini membantu memahami tekstur akhir, stabilitas termal, dan daya simpan produk ekstrusi berbasis pati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Afelianto dengan NPM akhir 064. Di sini ya, saya akan melanjutkan dari effect of extraction of the physicochemical and functional property of plant byproduct foods. Selanjutnya ada oksidasi lipid. Jadi, oksidasi lipid atau lemak itu adalah proses di mana lipid atau lemak bereaksi dengan oksigen yang menghasilkan senyawa yang tidak stabil dan dapat menyebabkan kerusakan pada makanan. Nah, oksidasi lipid ini berdampak negatif karena menyebabkan kerusakan pada makanannya itu dapat berupa dengan ketengikan, rasa tidak enak, dan juga bau menyengat. Nah, poin-poin dari artikel yang kita baca ini adalah lemak tak jenuh sangat rentan terhadap oksidasi karena ikatan rangkapnya mudah terputus oleh panas dan juga radikal bebas. Selanjutnya yaitu kadar air bahan dan suhu adalah faktor utama yang memengaruhi oksidasi lipid selama proses ekstrusi. Yang ketiganya adalah bahan kaya antioksidan, yaitu seperti kulit kentang, kacang polong, jagung, dan beras, yang merupakan plant byproduct food, dapat menghambat oksidasi lipid. Nah, studi menunjukkan ketersediaan air yang rendah mempercepat pelepasan produk Maillard. Nah, produk Maillard ini berkemungkinan memiliki kapasitas antioksidan yang tinggi. Nah, Kak, dengan meningkatkan ukuran partikel, didapat reaksi total yang lebih tinggi dan penekanan terhadap furfural, sehingga menghasilkan stabilitas lipid yang lebih besar. Nah, kenapa sih antioksidan ini berfungsi untuk mencegah oksidasi lipid? Karena antioksidan menyumbangkan elektron ke radikal bebas tanpa menjadi radikal itu sendiri, sehingga bisa menghentikan reaksi berantai dari oksidasi lipid itu. Nah, selanjutnya ada sifat termal. Sifat termal sendiri adalah karakteristik suatu materi yang berkaitan dengan bagaimana ia bereaksi terhadap panas atau perubahan suhu. Sifat termal biasanya diukur dengan suhu leleh awal, suhu puncak leleh, dan juga entalpi. Nah, suhu awal dan puncak menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memulai proses gelatinisasi. Sedangkan entalpi didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk memecah ikatan hidrogen yang ada di zona sambungan yang menghubungkan biopolimer. Nah, komposisi bahan baku dan juga kondisi proses secara signifikan memengaruhi nilai entalpi dan suhu gelatinisasi. Selama ekstrusi,
panas dan tekanan tinggi memutus ikatan hidrogen dan meningkatkan mobilitas molekul pati. Suhu menunjukkan Studi menunjukkan suhu transisi gelas atau TG mengacu pada titik di mana komponen makanan berubah dari keadaan kaca ke keadaan karet. Nah, kadar air tinggi menurunkan TG atau transisi gelas dan menstabilkan struktur produk saat pendindingan atau hubungan terbalik. TG sendiri ini menentukan tekstur produk. Jika di bawah TG, bahan itu cenderung keras, rapuh, dan juga kering. Sedangkan di atas TG, bahan menjadi lebih lunak dan juga fleksibel. Boleh di next. Selanjutnya, ada sifat pasting dan juga viskoelastisitas. Nah, karakteristik pasting dari produk ekstrudat ditentukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu yang pertama ada suhu pasting atau TP, viskositas puncak atau PV, viskositas akhir atau FW, dan juga viskositas penurunan BV dan viskositas setback atau SV. Ekstrusi bisa menurunkan PV, PV, FV, dan juga SV karena gelatinisasi dan degradasi pati. Suhu ekstrusi yang tinggi menghasilkan nilai viskositas puncak yang lebih rendah karena struktur granula pati rusak oleh panas. Nilai PV, BV, FV, dan SV lebih rendah pada pati beras yang diekstrusi dibandingkan dengan sampel yang tidak diekstrusi. Studi menyatakan semakin tinggi kadar air umpan, semakin rendah nilai PV, BV, FV, dan SV. Penambahan produk sampingan tanaman seperti dedak beras atau serat kedelai secara umum menurunkan nilai viskositas yang dimana itu mencakup PV, BV, FW, dan SV. Berdasarkan parameter modulus penyimpangan atau G aksen dan juga modulus silang G double aksen, kekakuan dan kekerasan menjadi lebih rendah dari ekstrudat yang ditambahkan dedak jagung, didukung oleh nilai tan yang lebih tinggi, suatu ukuran yang menunjukkan besarnya viskoelastisitas. Selanjutnya, di samping ini ada sebuah grafik yang menunjukkan atribut viskoelastik dari ekstrudat beras yang ditambahkan dedak jagung. Nah, pada dua grafik ini, yang pertama ini ada dua hal, yaitu G aksen dan G double aksen. G aksen itu menunjukkan modulus penyimpangan, sedangkan G double aksen itu menunjukkan modulus kehilangan. G aksen mencerminkan sifat elastis, yaitu kemampuan menyimpan energi seperti pegas, sedangkan G double aksen itu mencerminkan sifat viskos dari bahan, yaitu kemampuan melepaskan energi seperti cairan kental. Di grafik yang nomor satu menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan corn atau dedak jagung dari 20% ke 60%, itu nilai G aksen dan G double aksennya ikut menurun. Ini artinya penambahan dedak jagung menurunkan kemampuan bahan untuk menyimpan dan melepas energi. Hal ini diduga karena dedak jagung mengganggu jaringan gel tiga dimensi dari pati. Dedak jagung mengandung serat kasar yang tidak larut dan tidak berinteraksi baik dengan pati dan air. Oleh karena itu, serat ini mengganggu pembentukan jaringan tiga dimensi gel yang biasanya terbentuk dari gelatinisasi pati saat dipanaskan kemudian didinginkan. Sedangkan grafik yang nomor 2 yaitu tan delta atau rasio antara G double aksen dengan G aksen atau yang kita sebut dengan viskoelastisitas. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa penambahan dedak jagung meningkatkan nilai tan delta. Nilai tan delta ini semakin tinggi menunjukkan bahan menjadi lebih viskos atau lebih seperti cairan dibanding padatan. Ini berarti ekstrudat menjadi kurang elastis dan lebih lunak secara tekstur. Boleh dilanjut oleh kawan saya. Selanjutnya itu ada pengaruh eksklusi terhadap sifat mikrobiologi makanan hasil sampingan nabati. Jadi sifat mikrobiologis itu merupakan aspek penting dalam pengolahan pangan karena menentukan keamanan dan umur simpan produk. Proses ekstrusi yang termasuk proses suhu tinggi waktu singkat dapat menurunkan tingkat kelangsungan hidup mikroorganisme. Selain itu, keberadaan produk samping nabati dalam makanan dapat menurunkan jumlah mikroba. Berikutnya itu ada hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme saat proses ekstrusi. Yang pertama itu ada efektivitas suhu ekstrusi. Selanjutnya itu ada ekstrusi pada kelembapan rendah, lingkungan suhu tinggi dan kelembapan rendah, pengaruh kecepatan sekrup dan suhu barrel, dan terakhir itu ada peran produk samping tanaman. Oke, dari itu, sebentar. Jadi dapat diketahui kalau untuk warna segini, kalau penampilan produk dari hasil ekstrusi ini tuh sangat mempengaruhi ya. Jadi di mana proses pencoklatan non-enzimatis seperti reaksi Maillard dan karamelisasi dapat menyebabkan perubahan warna pada produk hasil ekstrusi seperti pada tepung jagung yang mengalami degradasi pigmen
degradasi pigmen, di mana warna produk seringkali menjadi indikator penting dalam penilaian sensorik, dan suhu tinggi dapat merusak penampilan dan menghasilkan warna yang menjadi lebih gelap. Yang kedua ada tekstur, di mana suhu tinggi dapat membuat permukaan ekstrudat menjadi lebih kasar, sedangkan kelembapan yang rendah cenderung meningkatkan elastisitas adonan dan menghasilkan tekstur permukaan yang lebih halus. Penurunan pemuaian yang berkaitan dengan suhu tinggi dan kelembapan rendah dapat mempengaruhi kualitas tekstur produk dan menyebabkan permukaan yang lebih padat dan kering. Hubungan antara kelembapan dan suhu sangat penting untuk mencapai tekstur yang optimal untuk hasilnya. Yang ketiga ada rasa, di mana suhu tinggi atau berkisar 100-200 derajat Celcius dan kelembapan yang rendah berkisar 20-30% cenderung menghasilkan skor rasa yang lebih tinggi karena peningkatan geseran bahan dan penurunan konsentrasi senyawa volatil yang beraroma. Senyawa rasa seperti etil butirat yang memberikan aroma khas seperti buah nanas dapat menghilangkan atau terdegradasi selama proses ekstrusi. Konsentrasi etil butirat yang lebih tinggi tidak disukai oleh konsumen, namun kelembapan rendah dapat menurunkan konsentrasi senyawa etil butirat ini. Yang keempat ada aroma, di mana aroma pada produk hasil ekstrusi ini sangat berkaitan dengan keberadaan senyawa volatil yang ada pada bahan baku. Proses ekstrusi dapat mengurangi konsentrasi senyawa volatil yang bertanggung jawab atas aroma, namun dengan kondisi yang tepat seperti suhu lebih rendah dan kelembapan yang tepat. Retensi volatil dapat meningkat, menghasilkan aroma yang lebih intens. Perbedaan suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi intensitas aroma. Dengan suhu lebih ringan dan kelembapan lebih tinggi, cenderung meningkatkan aroma pada produk. Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan dari artikel Application of Extraction Technology in Plant Food Processing by Product and Overview. Artikel ini menyoroti pengaruh ekstrusi terhadap sifat, nutrisi, fisikokimia, mikrobiologis, dan sensoris dari makanan ekstrudat yang diperkaya dengan hasil samping tanaman. Meskipun telah banyak penelitian mendalam mengenai protein dan serat, kajian mengenai dampak ekstrusi terhadap vitamin dan mineral, beserta ketersediaannya atau bioavailabilitas masih relatif terbatas. Penambahan hasil samping tanaman dalam proporsi yang sangat tinggi pada makanan ekstrudat dikaitkan dengan sifat fisikokimia yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan studi tambahan untuk mengembangkan metode yang mampu mengatasi permasalahan yang terkait dengan inklusi hasil samping tanaman dalam makanan ekstrudat, termasuk poin nomor 1 yaitu optimalisasi parameter proses ekstrusi agar diperoleh sifat fisikokimia yang diinginkan dengan kehilangan nutrisi seminimal mungkin. Poin nomor 2, pemilihan bahan yang kaya akan serat larut seperti pektin dalam formulasi ekstrusi. Dan poin terakhir yaitu penelitian intensif mengenai interaksi antara parameter proses dan bahan baku. Sekian dari kelompok kami 1B. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selebihnya terima kasih. Dan jika ingin ada yang ditanyakan boleh dituliskan saja di kolom komentar. Terima kasih.